Jadi kalau kita sedekah itu jangan sampai ada yang tahu. Diibaratkan kalau kita sedekah tangan kanan, maka tangan kiri tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Jangan lupa ya subscribe kami terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila risalatah amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam minggu kali ini kita masih sama-sama tetap istiqomah untuk mengikuti taklim yang biasa kita laksanakan di Majlis Taklim Mushola Nurul Hikmah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang kita lakukan, Allah senantiasa memberikan rahmat, maghfirah serta barokah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan ke atas penghulu kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya serta para tabiin dan umatnya. Mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratil mukarramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ustadz Dulis, Bapak Sutrisna, Bapak ya, Bang Ihan, Bang Andi, Bang Ukus, dan juga kepada seluruh teman-teman putra putri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian langsunglah berdiri ya. Pegal duduk mulu dari tadi ya. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saat itu tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah. Masih ingat? Yang pertama siapa? Hah? Bismillah. 7 kelompok manusia, 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana saat itu tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Bismillah. Bukan. Siapa? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, baru kemarin udah lupa nih, pikun kali ya. Yang pertama pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua lupa lagi. Mana 7 kan? Pertama pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasa'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin ibadah, seorang pemuda yang giat ibadah. Nah ini kan kalian pemuda nih ya. Bapak juga pemuda ini, nah, masih muda, ya guys ya, masih muda. Wasyabun nasa'a bi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah, pemuda yang giat ibadah. Galoyo kalau kedengaran di musola, hayya 'alas shalah, buru-buru ini mah pada nongkrong dari sana ya. Jalan lewat datang ke musola main entar-entaran. Kalau maghrib main gelap-gelapan. Buru-buru sebelum maghrib kita udah ada di musola. Ngapain di musola? Sholawatan. Sholawatan bukan futsal.
Sholawatan. Mau sholawat apa silahkan. Yang kemarin tuh sholat asgil silahkan. Mau ya robibil juga silahkan. Sambil menunggu waktu maghrib. Pemuda yang adan jangan aki-aki. Ya aki-aki yang adan. Napas udah ngos-ngosan. Coba gigi udah kagak ada. Suaranya udah ngempos. Batuk mulu. Ya napasnya habis, bengek lagi kan. Pesan hormat. Biarin dah. Ya, jadi kita harus siap seorang pemuda menjadi pemuda yang rajin ibadah. Datang ke musola, siap untuk adzan. Adzan sebelum adzan pas waktu sholat. Maghrib adzan, isya adzan. Oh, pemuda jangan aki-aki, yang gagah, yang suaranya masih keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, adzan, jam, besok adzan jam, ya. Adzan, lagu Madinah. Adzan, jam, siap adzan jam? Enggak, siap. Ntar, ya. Bapak ada di sini nih, siap adzan ya. Seorang pemuda harus siap adzan. Nah, jadi yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang pemuda yang rajin ibadah. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Nih, mengulang yang kemarin. Siapa yang ketiga? Siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Apa tuh? Orang yang hatinya selalu bergantung ke masjid. Ingat ke masjid, pengen ke masjid. Nah, kita setiap malam minggu hadir ya di musola, di masjid untuk taklim. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka ke masjid. Itu nanti akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Baru yang ketiga, yang keempat lupa lagi. Orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, yang kelima siapa yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu seorang pemuda yang ketika diajak maksiat oleh seorang perempuan, pemuda itu mampu mau mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah, sehingga dia menjauh dari maksiat. Lupa. Nih yang keenam. Siapa yang keenam yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi. Udah pasti. Udah pasti. Nah, siapa yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala selain dari yang lima itu? Yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekahnya itu apa? Dengan sedekahnya ketika dia mengeluarkan tangan kiri, maka tangan kanan pun tidak akan tahu. Artinya ketika sedekah itu dia betul-betul ikhlas dan tidak dikabar-kabarin ke yang lain. Ya, disembunyikan sedekahnya. Jadi kalau kita sedekah itu jangan sampai ada yang tahu. Diibaratkan kalau kita sedekah tangan kanan, maka tangan kiri tidak tahu. Atau tangan kiri bersedekah, maka tangan kanan tidak tahu. Apalagi yang lain. Nih kadang-kadang kita sedekah, teman-teman dikasih tahu, saya sedekah nih, saya amal, saya infak, dikasih tahu sama orang lain. Nah, ini orang yang sedekah dengan sembunyi sehingga tidak ada orang yang tahu, bahkan tangan kiri pun tidak tahu.
maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu. Teman-teman sudah belajar sedekah? Sudah mulai belajar bersedekah? Berbagi, pernah berbagi? Nah, ketika berbagi tidak diingat-ingat, ya, teman yang lain tidak ada yang tahu, apalagi yang jauh, yang dekat aja tidak tahu. Tangan kanan mengeluarkan, maka tangan kiri tidak tahu. Atau sebaliknya, ketika tangan kiri mengeluarkan, maka tangan kanan tidak tahu. Nih, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian di tempat yang sepi, dalam keadaan sepi, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, kemudian dia mengeluarkan atau meneteskan kedua air matanya. Neteskin air mata, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi tengah malam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat ama dosa-dosa yang diperbuat, ingat ama kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Astagfirullahaladzim. Jadi ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana saat itu tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.